Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat datang dalam Permenungan Pagi Hari, hari ke-32 masa Prapaskah. Bacaan-bacaan hari ini amat indah. Bacaan indah karena mengajak kita untuk bertanya dalam kedalaman batin kita sendiri. Sudahkah ajaran-ajaran gereja iman itu menjadi bagian dari hidup kita? Ataukah ajaran-ajaran itu hanya sekedar hafalan-hafalan, sekedar teori-teori belaka? Iman menjadi mati dan tak berkembang ketika iman itu hanyalah sebuah formula yang diturunkan, yang dihafalkan turun-temurun. Iman itu hanya berkembang ketika hafalan iman, formula iman itu kita jadikan menjadi nyata dalam tingkah, dalam sikap, dan dalam hidup kita. Misalnya, ketika kita percaya, seperti Yesus yang percaya, bahwa Tuhan itu Bapa. Bapa yang tidak pernah memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan. Percayakah kita bahwa Bapa itu mau mengacaukan kehidupan kita, mau mendatangkan salib buat kita? Bukankah Bapa yang penuh kasih tidak akan mencelakakan anaknya? Tetapi Bapa yang penuh kasih akan bilang kepada kita bahwa apapun situasi yang kita hadapi, meski kehancuran sekalipun, Dia akan hadir bersama dengan kita. Bahwa Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Kalau iman kita, Tuhan itu sebagai Bapa kita, seharusnya kita tenang ketika musibah menimpa kita, ketika kita berada di tengah gelombang badai yang mengempas kita. Karena kita percaya Bapa itu tidak akan membiarkan kita mati bodoh-bodoh dan sia-sia. Bapa itu akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk membantu kita, untuk menolong kita. Tinggal, maukah kita melihat utusan Bapa itu sebagai utusan Bapa dan bukan menurut gambaran kita? Ada banjir badai besar menimpa seorang Bapa yang begitu beragama, begitu taat beragama. Dia terjebak di dalam banjir. Dia naik ke pohon. Semakin tinggi dia naik, tiba-tiba ada sepotong kayu yang lewat dekatnya. Dia bilang, saya tidak akan naik. Tuhan yang akan datang menolongku. Lalu kemudian ada sebuah batang pisang yang lewat. Dia juga bilang, saya tidak akan lihat. Masa Tuhan akan membiarkan saya mati bodoh-bodoh? Dia juga tidak tinggalkan pohon itu, melompat ke dalam air untuk berpegangan pada batang pisang itu. Di akhir cerita dia mati. Ketika dia mati, dia marah-marah dengan Tuhan. Tuhan katanya bahwa siapa yang setia kepada engkau, engkau akan menjaga, melindungi. Di mana bohong sekali kamu itu sama saya? Masa saya sudah setengah mati, saya sudah doa-doa ketika saya di atas pohon, ketakutan setengah mati. Kamu tidak peduli sama saya. Kamu biarkan saya mati tenggelam. Lalu Tuhan bilang, saya sudah kirim utusan saya. Wah, mana utusan saya tidak lihat satu manusia pun. Satu ekor kucing pun saya tidak lihat. Saya sudah kirim. Saya kirim batang kayu, saya kirim batang pisang. Begitulah. Kadang kita terlalu terpaku pada gambaran kita, lalu menganggap gambaran kita itu yang paling benar. Makanya di dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk berkumpul di dalam kelompok-kelompok doa untuk berbagi kitab suci. Bukan untuk menggurui, bukan untuk menampakkan kepada orang lain bahwa saya lebih mengerti tema itu, saya lebih tahu, saya sudah mempraktikkan itu lebih dari kamu. Bukan. Tetapi momen itu adalah momen untuk berbagi pengalaman kita, pergumulan kita,
tentang tema yang diberikan itu. Lalu, sharing kitab suci menjadi sharing untuk semua orang, di mana semua orang ikut terlibat. Dan bukan hanya satu dua orang saja yang ngomong, yang lain diam saja. Kalau datang hanya untuk duduk-duduk saja, dengar-dengar saja, nggak usah datang. Karena itu momen untuk berbagi pengalaman. Siapa tahu yang Anda anggap sangat simpel, sangat sederhana, siapa tahu itu amat berarti untuk orang lain. Kadang saya tanya sama diriku, is it worthwhile to wake up, to record this reflection? It is worthwhile to send the reflection in the Medsos, TikTok, Spotify, Snack Video, Insta, or Facebook. Is it worthwhile? I don't know. I just do what is my obligation. It is my responsibility. So I do it. I don't know. I just publish it. If it will help you, praise the Lord. If it is just a story, just let it be. But I do believe, somewhere, somehow, that message that I send every morning will help, will strengthen, will animate, will inspire someone. That's the only thing. That's why I'm faithful doing it. I'm faithful making this reflection possible for you and for me. A moment where I share my opinion. That's why when I share it, don't just amen. Don't just give a jumble. You like it, or give a heart on it. But share it. Comment it. So that reflection becomes not only my reflection, but our reflection together. And who knows, that will be a witnessing of God's love. So, let us ask ourselves honestly, who got this? Don't be afraid with Him. He's always there for you and for me. We just have to learn to see Him as Him, not as I like. The question of who God is, who Christ is a question of letting myself see God as God, not as I see it. May the reflection this morning will strengthen you. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, menjaga, melindungi kita senantiasa dalam kasih-Nya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.